Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, semoga semua sehat, bahagia. Untuk kali ini saya akan bincang-bincang matematika. Ya, bincang-bincang rekreasi matematika. Untuk itu dengan maksud supaya bisa berpikir kritis dan kreatif, khususnya bagi para siswa dan juga guru ya. Nah, bagi guru dan siswa. Nah, ini saya ya namanya rekreasi ya. Kita juga mencoba untuk melihat hal-hal yang ada ya dalam buku misalnya gitu ya. Nah, ini kalau ada buku seperti ini ya. Nah, ini dalam buku kadang-kadang ditulis ini penting bagi guru dan siswa ya. Misalnya ada soal begini, segitiga ABC, terus seperti pada gambar itu diberi nama ABC, siku-siku di B, ya ada tandanya siku-siku itu ya. Panjang AB 4 cm, panjang AC 5 cm, sudut C 60 derajat. Nah, carilah luas segitiga ABC. Carilah besar sudut BCA. Ya tentu untuk mencari luas segitiga ABC itu dicari dulu BC dengan rumus Pitagoras. Nah, nanti ketemu ya, ketemunya 3 lah. Nah, nanti dicari luasnya setengah alas kali tinggi. Nah, jadi ketemunya berapa itu? 6 ya, 6 cm persegi gitu kan. Nah, kemudian carilah besar sudut BCA. Nah, itu juga bisa dicari dengan cara 180 dikurangi 90 dikurangi 60. Nih, temunya 30. Maksudnya sudut BCA, oh itu bukan sudut BCA ya. Ada kekeliruan nulis tuh. Ya, yang dimaksud cari besar sudut BAC. Nah, karena BCA kan sudah tahu 60 derajat. Ya, sudut BAC tadi jadi ketemunya 30 derajat. 30 tambah 60, 90 tambah 90, 180. Nah, ulas soal ini. Sebenarnya yang kalau kita berlatih berpikir kritis, para guru juga harus memperhatikan ini. Apakah soal ini sudah benar? Nah, ya di mana letak kesalahan dari soal ini? Ya berpikir ya. Tentu tidak saya sebutkan, nanti berpikir kenapa salah. Ya, ya ini berpikir kritis itu. Jadi supaya kita berlatih untuk kritis dan juga nanti kreatif karena kritis dan kreatif itu seperti koin ya mata uang yang bersebelahan itu. Yang satu kritis, yang satu kreatif. Mana yang lebih dulu? Kritis atau kreatif, kreatif atau kritis. Ya, kalau menurut saya lebih dominan kritis dulu, baru kreatif ya. Nah, itu ya, dicari ya, letak kesalahan dari soal ini apa. Ya, silakan. Ya, ya, tentu saja kok salah tuh, menulis soalnya itu ya, jadi itu dicari itu.
Dan ini kadang di buku-buku begitu, atau Bapak Ibu guru matematika tiba-tiba nulis soal seperti ini, tidak hati-hati. Ya, sesuatu yang tampak benar itu ada suatu kesalahan. Carilah kesalahannya di mana letaknya itu ya. Berpikir kritis dengan cara mencari kesalahannya. Oke, ini. Ini juga ada juga yang karena ini rekreasi ya. Wah, ini kok satu sama dengan nol kalau begitu. Itu deh maksudnya ya. Jadi eh, ada misalnya begini. Ada orang nulis, misalkan X sama dengan Y. Nah, ruas kirinya X ya. Ditambah nol X tambah nol. Tapi nolnya ditulis dalam negatif Y, ya. Lalu plus Y, tuh, itu kan nol. Tuh. Atau dengan bahasanya X minus Y plus Y sama dengan Y. Kan gitu akhirnya ya gitu. Lalu dikelompokkan X dikurangi Y ditambah Y sama dengan Y. Itu kan masih benar langkah-langkahnya gitu kan. Bagilah kedua ruas dengan X minus Y. Nah, lalu satu ditambah Y dibagi itu per itu sebenarnya ya per banyak itu enggak begitu ya di pembagi itu harusnya. Tapi ini untuk nulisnya itu ya agak sulit juga ya jadi karena ini depresi gitu. Ya itu maksudnya Y dibagi X minus Y. Ya yang sebelah kanan juga nama dengan Y dibagi X minus Y. Ya kalau begitu itu kan ada yang sama, gitu. Ditambahkan unsur yang sama nanti kan atau pindah ruas gitulah boleh boleh dengan berpikir begitu boleh saja. Lalu menjadi satu sama dengan nol. Nah, dicari supaya kita bisa berlatih berpikir kritis, kreatif itu tadi di mana ya letak kesalahannya itu dari uraian tulisan itu. Nah sehingga eh, kita namanya itu berpikir kritis gitu ya. Lanjut. Nah, ini juga mirip ya, sama ya. Di mana letak kesalahannya. Jadi uji uji pikiran. Nah, ini judul-judulnya saja. Nah, ini mirip dengan yang tadi ya. Coba kita belajar sekali lagi. A sama dengan B ini diketahui ya. Misalnya A sama dengan B. Nah, berarti A kuadrat sama dengan AB kuadrat. Maaf, Ramadan AB. Ya, saya tulis kuadrat itu kesulitan nulis saja ya. Sebenarnya pakai equation A kuadrat itu. A kuadrat sama dengan AB. A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan AB dikurangi B kuadrat. Ya, difaktorkan, ya. A plus B, A min B itu ya faktornya. Ya, sebelah kanan difaktorkan juga. Ya, akhirnya seperti itu ya. Ini seperti pada baris ini. Lalu kedua ruas dibagi A minus B. Kalau ketemunya A tambah B sama dengan B. Nah, tadi kan ini A sama dengan B. Nah, berarti A-nya ganti B. Ini 2B sama dengan B. Nah, ini kan kalau dibagi dengan B kan lalu 2 sama dengan 1. Jadi 2 sama dengan 1. Nah, di mana letak kesalahan berpikir ini? Ya, di mana letak kesalahan matematisnya? Nah, jelaskan. Kalau bisa menjelaskan dengan baik itu namanya berarti berpikir kritis, ya, mengkritisi, ya bukan bukan berarti mengkritisi, berpikir kritis ya, critical thinking. Ya tentu nanti embrio-embrio supaya bisa berpikir kreatif ya. Nah ini juga ada permainan. Ini hanya permainan saja loh ya, permainan saja. Nah, pilih 3 bilangan berurutan. Nah, itu kan ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari bilangan-bilangan itu pilih 3 bilangan berurutan silakan gitu ya. Itu kan misalnya 7, 8, 9 itu kan berurutan. Penulisannya lalu dibalik, ya artinya 9, 8, 7 gitu. Bilangan pada langkah 2 dikurangi pada langkah 1.
Nah, kurangkan aja. Penulisan bilangan pada langkah 3, itu nomor 3, dibalik lagi. Bilangan pada langkah 3 ditambahkan dengan bilangan pada langkah 4. Tuh, ya. Tambahkan saja. Lalu tulislah hasilnya. Nah, tulis hasilnya. Ya, tulis hasilnya. Jadi juga juga ini main-main. K diberi nilai 1, I 2, N 3, dan sebagainya. Tulis hasilnya. Berapa hasilnya? Nah, 1089 ya. Oh, iso ya, begitu ya. Semuanya ketemu 1089. Lalu 1089 itu kalikan dengan 111. Hasilnya 120879 ya. Jadi itu hanya main-main saja ya. Hasilnya seperti itu ya. Apa nanti diganti hurufnya, satu ganti K dan sebagainya gitu ya. Duh, main-main ya, ini hanya untuk guyonan ya, guyonan untuk rekreasi gitu. Ya, ya. Nah, ini juga ada permainan untuk berpikir kreatif. Nggak mudah ini. Ya, perhatikan baik-baik. Ada 9 titik membentuk persegi. Itu seperti pada gambar ini bentuk persegi gitu ya. Jadi persegi. Nah, gambar atau buatlah ya, membuat, menggambar, atau menulis ya, melukis boleh. Ya, gambar 4 ruas garis. Ruas garis itu potongan ya, gitu, potongan penggalan ini. Tanpa mengangkat pensil sehingga ke 9 titik tersebut terlalui semua. Nah, misalnya ini ya, ini ke atas, ini 1 berarti kan, ini 2 tidak putus kan. Nah, lalu 3, lalu 4. Nah, 4 ruas garis ini. Tapi tengahnya nggak kelewatan. Gitu kan. Nah, coba-coba ya. Perhatikan lagi peraturannya, rule aturannya. Gambar 4 ruas garis tanpa mengangkat pensil atau alatnya itu tanpa diangkat itu sehingga ke 9 titik tersebut terlalui semua. Ya, ya kreatif seperti itu. Gimana? Nah, lama mungkin ya, sehari nggak ketemu, kepikiran 2 hari itu orek-orek pakai gitu ya, gitu sampai ketemu, sampai nanti kalau sudah ketemu, walah begini ya gitu ya, gitu ya, walah gini ya. Tapi perlu pemikiran. Nah, ini untuk melatih akal kita agar berpikir, mampu berpikir kritis, juga kreatif. Ya, ada unsur kreatifnya juga itu, ada berpikir kritisnya, ada berpikir kreatifnya. Nah, ini juga di buku-buku ya Bapak-bapak, Ibu guru, para siswa hati-hati di buku-buku ini ada nggak seperti ini. Ya, di mana letak hati-hatinya nanti? Berapa keliling segitiga berikut? Lah, gampang soalnya gitu kalau bagi siswa kan. Coba aja Bapak Ibu guru mencobakan pada para siswanya. Ya, sekolah dasar boleh, di SMP boleh, SMA boleh. Ya, bahkan para guru sendiri juga pada nggak tahu. Ini ada di buku, berarti penulis bukunya kan nggak tahu. Ya, berapa kelilingnya? Keliling segitiga berikut. Ya tentu saja si anak akan segera menjawab itu. Ada segitiga, 10 tambah 5 tambah 4. Jadi 19 senti gitu kan. Mau mengerjakannya 4 tambah 5 tambah 10 ya silakan saja. Boleh ya. Terserah. Temunya sama. Itu 19 sentimeter kelilingnya. Ya. Nah, itu ada tanda tanya besar itu. Di mana letak kesalahannya? Di buku-buku sering terjadi begitu ya. Cek saja buku-buku itu. Kemudian buku-buku yang buku siswa, buku guru di sekolah-sekolah itu cek saja. Ada seperti itu hati-hati. Para guru harusnya juga hati-hati, para siswa hati-hati. Ini untuk latihan berpikir kritis atau berpikir kreatif untuk sikap hati-hati, memunculkan sikap hati-hati. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas juga bisa berpikir kan semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu juga pernah sekolah kan? Itu ya, dipikir. Ya, di mana letak kesalahannya? Ya, dari soal ini. Nah, ini ya. Jadi saya kira ini cukup saya
memberikan rekreasi matematika, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, untuk penyegaran saja. Sekian saja ya nanti apa eh, kita sambung lain kali. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.